Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan materi informatika untuk hari ini, yaitu mengenai analisis data, di mana ada data kompleks dan data besar. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu memahami bahwa data bersifat kompleks dan dapat didekomposisi menjadi elemen-elemen data, serta mengumpulkan data besar dari berbagai sumber. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, memahami data kompleks dan dekomposisi data kompleks dengan baik. Yang kedua, memahami konsep data besar dengan baik. Yang ketiga, memahami metode pengumpulan data besar dengan baik. Yang keempat, mengumpulkan data besar dari berbagai sumber dengan teliti. Baiklah, materi yang pertama yaitu data kompleks, di mana data yang kita kumpulkan dapat bersifat kompleks. Maksud dari data kompleks di sini adalah data terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan. Misalnya, data siswa di SMA Negeri 1 Lape berisi tentang nama, alamat, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan sebagainya. Data tersebut dapat dipecah berdasarkan elemen-elemennya untuk memperoleh data yang lebih sederhana. Misalnya, data siswa tersebut kita pecah lagi menjadi data nama siswa, umur siswa, jenis kelamin siswa, dan juga tinggi siswa. Pada gambar berikut, dekomposisi adalah proses pemecahan data menjadi elemen-elemen di dalamnya. Seperti contoh, data yang terdiri dari beberapa elemen-elemen seperti data siswa yang terdiri dari nama, tanggal lahir, umur, alamat, dan tinggi badan. Pada tabel berikut merupakan data siswa kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Lape tahun 2022, di mana data tersebut terdiri dari nomor induk, nama siswa, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga alamat. Kemudian, dari data kompleks tadi, kita pecah menjadi elemen-elemen kecil yang ada di dalamnya. Seperti contoh pada tabel 1.2, ada data nama siswa. Tabel 1.3 ada data tanggal lahir siswa, dan tabel 1.4 data alamat siswa. Kemudian ada big data atau data besar. Maksud dari big data adalah data yang terlalu banyak dan besar untuk diatur dalam basis data yang masih tradisional. Dengan kata lain, big data cukup besar sehingga membutuhkan infrastruktur cloud atau penyimpanan untuk menyimpan lalu mendistribusikannya ke basis data agar dapat diatur dan digunakan.
Bentuknya beragam, seperti berupa teks, gambar, video, koordinat lokasi, dan masih banyak lagi. Saat ini, banyak sekali alat yang bisa menjadi sumber big data. Dari mana saja big data berasal? Yang pertama, ada sensor. Contoh sensor diantaranya adalah CCTV, GPS, pengukur langkah kaki, detektor panas, dan masih banyak lagi. Ada banyak sensor yang harganya cukup terjangkau dan berukuran kecil, sehingga dapat diaplikasikan dalam alat-alat kehidupan sehari-hari. Misalnya, kacamata dengan kamera rahasia ataupun recorder. Karena itu, sensor akan menjadi salah satu aktor utama dalam perkembangan big data beberapa tahun ke depan. Yang kedua, data mesin. Maksudnya yaitu data yang diproduksi oleh mesin. Contohnya, komen atau perintah, hitungan, dan informasi yang ditampilkan melalui sistem otomasi manufaktur. Yang ketiga, pengetahuan. Misalnya, blog atau dokumentasi bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menggunakan mesin pencari atau search engine. Proses pengolahan data yang dilakukan oleh mesin pencari tersebut tentunya memerlukan teknologi big data. Yang keempat, sains dan kesehatan. Data yang diproduksi oleh instrumen saintifik dan peralatan media, misalnya dari jaringan pengawas cuaca otomatis, satelit, atau alat kesehatan seperti pemindai jaringan kanker. Yang kelima, media, di mana data bisa memiliki nilai artistik, hiburan, sosial, atau informatif, dan konten-konten yang dibagikan oleh orang-orang, misalnya gambar, video, tulisan, podcast, dan lain sebagainya. Keenam, antar muka pengguna. Contohnya aplikasi media sosial atau aplikasi yang bisa memproduksi begitu banyak input data. Setiap klik atau aktivitas apapun yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tersebut akan berpotensi menjadi data. Yang ketujuh, transaksi. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi komersil seperti pembelian melalui e-commerce atau bursa saham. Kedelapan, komunikasi. Contohnya email, chat, dan komunikasi lain di media sosial. Yang kesembilan, data turunan, di mana data yang dihitung atau diinterpretasikan dari data lain. Contohnya, metrik marketing, seperti keterlibatan merek yang dihitung menggunakan data dari media sosial. Kemudian selanjutnya, karakteristik big data dalam 5V, yaitu volume, variety, velocity, veracity, dan value. Yang pertama, volume, menunjukkan besarnya data
yang diperoleh dari berbagai sumber. Variety yaitu menunjukkan data yang dikumpulkan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Velocity yaitu kecepatan dalam perolehan dan analisis data. Veracity yaitu tingkat kualitas, akurasi, dan ketepatan data serta sumber data. Value, potensi data besar untuk pembangunan sosial ekonomi. Contoh big data dari internet. Sumber data YouTube, data besar, pengguna mengunggah 1000 jam video baru setiap menit. Sumber data dari Facebook dengan big data atau data besar, lebih dari 1,4 miliar pengguna berkomunikasi dalam 70 bahasa. Sumber data Twitter dengan big data 175 juta tweet per hari. Sumber data dari Google dengan big data 2 juta permintaan pencarian per menit. Sumber data dari Instagram dengan big data, pengguna membagikan 40 juta foto per hari. Contoh penggunaan big data oleh berbagai perusahaan dan instansi. Yang pertama, pada perusahaan periklanan dapat menggunakan informasi dari berbagai sosial media untuk mengetahui tanggapan terhadap promosi atau iklan yang baru diluncurkan. Yang kedua, pada rumah sakit dapat merekam catatan medis pasien sehingga big data tersebut bisa digunakan untuk menganalisis kecenderungan sakit pasien. Yang ketiga, pada pemerintahan dapat menggunakan informasi dari sosial media untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keempat, pada jasa keuangan dapat menggunakan analis big data untuk melihat aplikasi asuransi yang dapat segera diproses dan yang mana yang perlu divalidasi dengan dilakukan oleh kunjungan agen asuransi. Yang kelima, tim olahraga dapat menggunakan big data untuk tracking penjualan tiket, mengetahui kondisi pemain dan probabilitas akan mengalami cedera, dan bahkan strategi bermain dari tim. Nah, dari materi analisis data yang sudah kalian simak tadi, maka selanjutnya kalian mengerjakan tugas latihan, yaitu mengumpulkan data besar. Petunjuk pengerjaannya: yang pertama, cari dan kumpulkan sebuah data tentang penyebaran virus COVID-19. Pilih salah satu, baik itu yang ada di dunia atau Indonesia atau Nusa Tenggara Barat, dari internet ataupun surat kabar. Yang kedua, kemudian tuliskan apa saja yang bisa kalian peroleh dari data besar tersebut. Yang ketiga, setelah itu buatlah presentasinya. Kemudian kalian presentasikan atau jelaskan langsung, ataupun bisa kalian buatkan video presentasinya dan kumpulkan. Yang keempat, waktu pengerjaannya secepatnya. Terima kasih.
Sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan selamat mengerjakan tugas anak-anakku.